warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Pak Holis. Hari ini kita akan membahas tema 9. Ya, di tema 9 ini kita akan kembali membahas mengenai energi. Dulu kita sudah pernah membahasnya, yaitu ada beberapa macam energi. Salah satunya yaitu energi listrik. Kita tahu bahwasanya energi listrik ini adalah energi yang paling banyak dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita ini, keseharian kita tidak ada energi listrik, kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin orang akan susah untuk masak, untuk mandi, atau untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Oleh karena itu, energi listrik adalah menjadi salah satu energi yang paling dibutuhkan di dunia. Ya, untuk macam-macam sumber energi itu sendiri, yang pertama ada matahari, ada air mengalir, ada uap panas bumi, ada batu bara, ada angin, dan ada arus laut. Nah, salah satunya yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu sumber energi yang dihasilkan dari air mengalir. Seperti penjelasan pada video berikut, yaitu tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Yuk kita saksikan bersama-sama. Green energy atau energi terbarukan dihasilkan dari sumber-sumber yang alami seperti angin, air, sinar matahari, hujan, dan panas bumi. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan air sebagai sumbernya dan dihasilkan di pembangkit listrik tenaga air. Hari ini, energi listrik tenaga air menghasilkan sekitar 24% listrik di dunia. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana listrik tenaga air diproduksi. 6 komponen utama pembangkit listrik tenaga air adalah bendungan, gerbang, penstock, turbin, generator AC, dan transformator. Bendungan dibangun untuk penahan air, yang berarti tekanan air yang besar. Saat bendungan dibuka, sebuah lubang kecil yang membuka sebuah reservoir besar menghasilkan tekanan air yang sangat tinggi karena mengalir melalui penstock. Penstock adalah pipa yang mengarah ke turbin. Ini dirancang sedemikian rupa sehingga gaya gravitasi menarik air ke turbin yang menghasilkan energi kinetik. Turbin terdiri dari bilah kipas yang besar dan bergelondong. Spindle dapat berputar ketika air mengenai bilah, sehingga dapat mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Di atasnya ada exciter yang mendapat daya DC yang kecil. Di bawah exciter adalah generator yang bekerja secara AC. Generator tergantung dari besar induksi elektromagnet. Di dalam generator terdapat rotor yang digerakkan oleh spindle. Rotor luar, bagian stasioner, adalah bagian dari stator yang terdiri dari 3 gulungan kabel tembaga yang berbentuk berkelok-kelok. Pada rotor ada sejumlah elektromagnetik yang ditenagai oleh arus DC melalui exciter. Magnet berbaris dengan cara yang berdekatan. Kutub memiliki bidang yang berlawanan satu sama lain. Saat rotor berputar di dalam stator, setiap kutub medan magnet bekerja pada lilitan stator. Setiap kali satu kutub menyelesaikan satu putaran penuh, pulsa daya AC dihasilkan pada belitan dan ditransmisikan ke jaringan oleh konduktor yang terpasang ke stator. Stasiun grid memiliki transformer yang mengubah dari AC menjadi AC yang lebih tinggi. Siklus hidrologi penting untuk pembangkit listrik tenaga air karena mereka bergantung pada aliran air. Jika ada kekurangan hujan di dekat pembangkit listrik tenaga air, air tidak akan mengumpulkan ke hulu. Tanpa air yang mengumpulkan hulu, lebih sedikit air yang mengalir melalui pembangkit listrik tenaga air, dan lebih sedikit yang dihasilkan. Ya, itulah tadi video penjelasan tentang
pembangkit listrik tenaga air. Cukup detail juga dan ternyata cukup rumit juga ya. Nah, listrik yang dihasilkan dari PLTA tadi akan dialirkan melalui rumah-rumah warga dan akan dinikmati oleh setiap penduduk yang membutuhkan listrik. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai penduduk yaitu menghemat listrik. Jadi tidak boleh boros listrik. Salah satunya dengan cara mematikan televisi ketika tidak digunakan atau mematikan lampu ketika pada siang hari dan ketika tidak dibutuhkan, dan tidak membiarkan listrik dalam keadaan mengalir atau alat-alat elektronik dalam keadaan menyala ketika tidak dibutuhkan. Itulah tadi penjelasan mengenai pembangkit listrik tenaga air untuk hari ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.